Eh, Kali ini kita akan belajar tentang reproduksi pada hewan. Setelah sebelumnya kita mempelajari tentang reproduksi pada tumbuhan. Baiklah, materi kita pada pertemuan kita kali ini akan membahas tentang sistem reproduksi pada hewan dan teknologi reproduksi pada hewan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, sistem reproduksi pada hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi pada hewan invertebrata atau hewan tak bertulang belakang. Dan yang ketiga adalah tentang teknologi reproduksi pada hewan. Oke anak-anak ibu sekalian, mari kita mulai, tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah secara daring. Salam sehat. Selamat bertemu kembali anak-anak ibu. Kali ini kita akan kembali belajar mengenai sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Submaterinya tentang sistem reproduksi pada hewan dan teknologi reproduksi hewan. Tujuan pembelajaran kita kali ini tentang sistem reproduksi hewan vertebrata, yang kedua tentang sistem reproduksi hewan invertebrata, dan yang ketiga tentang teknologi reproduksi hewan. Baiklah, kita mulai. Dimulai dari pengertian reproduksi itu sendiri. Reproduksi artinya kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang baru. Reproduksi pada hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang terjadi secara generatif, artinya pembuahan didahului dengan adanya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tujuan reproduksi untuk mempertahankan dan melestarikan jenisnya agar tidak punah. Anak-anak sekalian, sistem reproduksi vertebrata itu meliputi fertilisasi atau pembuahan. Jadi pada vertebrata, fertilisasi itu ada dua jenis, yaitu fertilisasi eksternal dan fertilisasi internal. Selanjutnya setelah fertilisasi akan ada perkembangan embrio dan kelahiran keturunan. Pada vertebrata melalui 3 cara, yaitu vivipar, ovovivipar, dan ovipar. Kita akan lihat ciri-ciri dari ketiga jenis hewan tersebut berdasarkan perkembangan embrionya. Yang pertama itu adalah golongan hewan vivipar. Mereka memiliki ciri-ciri yang pertama, janin tumbuh di dalam rahim induk betina atau disebut dengan masa kehamilan. Kemudian janin memperoleh makanan dari induknya. Yang ketiga, mempunyai kelenjar susu dan menyusui anaknya. Dan yang terakhir, janin ada di dalam tubuh induk. Contoh hewan vivipar adalah sapi, kambing, paus, kuda, monyet, kucing, anjing, gajah, harimau, dan tikus. Golongan hewan ovovivipar adalah golongan hewan yang memiliki ciri-ciri. Pertama, zigot tumbuh menjadi embrio di dalam telur dan menetas di dalam tubuh induknya. Yang kedua, makanan diperoleh embrio berasal dari dalam telur, bukan dari tubuh induknya. Yang ketiga, tidak memiliki kelenjar susu dan tidak menyusui anaknya kecuali platypus, karena platypus adalah jenis hewan mamalia. Yang keempat, anak keluar dengan proses dilahirkan. Contoh hewan ovovivipar adalah ular boa, ular sanca, platypus, hiu, ikan pari, cucut pasir, dan kadal. Jenis hewan ketiga adalah ovipar, memiliki ciri-ciri embrio tumbuh di luar tubuh induk, yaitu di dalam telur. Embrio memperoleh makanan dari cadangan makanan yang tersimpan di dalam telur. Tidak mempunyai kelenjar susu dan umumnya tidak mengandung, tetapi mengerami telurnya hingga menetas. Contoh hewan ovipar adalah ayam, bebek, burung, buaya, cicak, ikan, angsa, dan penyu.
Dari ciri-ciri ketiga perkembangan hewan tersebut, maka terdapat beberapa kesamaan, yaitu pertama, pembuahan membutuhkan induk jantan dan betina. Kemudian, perkembangbiakan menghasilkan individu baru. Selanjutnya, perkembangbiakan secara kawin yakni melibatkan pertemuan dua sel kelamin, yaitu sel kelamin jantan dan betina, atau sering juga disebut dengan sel telur dan sperma. Kemudian sifat individu baru atau keturunan atau anaknya itu bervariasi, artinya tidak sama persis dengan induknya. Di dalam vertebrata terdapat 5 kelas hewan. Yang paling rendah itu adalah Pisces, memiliki sistem reproduksi dengan ovipar dan secara fertilisasi eksternal, artinya pembuahan di luar tubuh individu yang melakukan proses reproduksi. Organ reproduksinya sendiri meliputi testis, vas deferens, lubang urogenitalia. Untuk jantan dan betina adalah ovarium, oviduk, dan lubang urogenitalia. Urogenitalia artinya adalah saluran tempat keluarnya urin dan sel kelamin. Kemudian yang kedua adalah amfibi atau hewan yang hidup di dua alam. Dengan ovipar dan fertilisasi eksternal, artinya mereka berkembang biak itu didahului dengan pembuahan di luar tubuh dan perkembangan embrionya secara ovipar, bertelur. Organ reproduksinya meliputi testis, vasa diferensia, dan kloaka untuk jantan. Dan untuk betina yaitu ovarium, oviduk, dan kloaka. Kloaka itu adalah saluran dari 3 jenis zat yang dikeluarkan dari tubuh, yaitu feses, kemudian urin, dan sel kelamin. Selanjutnya adalah reptilia. Mereka melakukan sistem reproduksi dengan ovovivipar dan ovipar, dan fertilisasinya itu secara internal, artinya pembuahan di dalam tubuh induk betina. Organ reproduksi jantan meliputi testis, hemipenis, vas deferens, epididymis, dan kloaka. Sedangkan untuk betina yaitu ovarium, oviduk, dan kloaka. Sedangkan kelas Aves atau unggas, mereka embrionya berkembang dengan cara ovipar atau bertelur dan fertilisasinya secara internal atau di dalam tubuh induk betina. Organ reproduksi bagi jantan yaitu testis, vas deferens, dan kloaka. Dan untuk betina meliputi ovarium, kiri, oviduk, dan kloaka. Mamalia atau hewan menyusui dengan cara vivipar dan fertilisasi internal. Organ reproduksi jantan meliputi penis, vas deferens, testis, dan untuk betina meliputi ovarium, oviduk, uterus, dan vagina. Ya, kita akan lihat sistem reproduksi invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang. Reproduksi invertebrata itu terjadi dengan 2 cara, secara aseksual tanpa kawin dan reproduksi seksual secara kawin. Reproduksi aseksual itu dilakukan dengan 2 cara, yaitu pertunasan dan regenerasi. Di sini akan Ibu tampilkan perbandingan antara reproduksi aseksual dan seksual yang meliputi jumlah induk, organ yang digunakan, proses pembelahan sel, dan sifat keturunannya dapat kamu lihat di sini ya. Kalau dia aseksual, induknya hanya 1, hanya melibatkan 1 jenis induk. Kalau seksual 2, jelas karena mereka itu harus melakukan pembuahan dengan melibatkan sel telur dan sperma. Dan untuk sifat keturunannya juga kalau untuk aseksual itu identik, artinya sama persis, tidak berbeda dengan induknya. Sedangkan untuk seksual itu sifat keturunan terhadap induknya itu adalah bervariasi atau tidak sama persis. Reproduksi aseksual invertebrata yang pertama adalah pertunasan. Pertunasan adalah pembentukan tunas kecil serupa dengan induk. Tunas ini kemudian memisahkan diri dan menjadi individu baru. Contoh hewan yang melakukannya adalah hidra. Nah, Ibu akan tampilkan video tentang hidra, bagaimana dia melakukan proses pertunasan
di mana seekor hidra dewasa akan siap-siap melakukan proses pertunasan. Silakan dinikmati dan diperhatikan dan dipahami. Or oral end-bearing mouth and circlet of tentacles. Hydra reproduces asexually by budding. Ya, bud artinya tunas ya. Ada tonjolan yang lama-lama semakin membesar. Ya, dan di akhirnya nanti tunas yang baru muncul itu akan mulai melakukan proses yang mengeluarkan tentakelnya serupa dengan induknya. Nah, ketika bentuknya sudah pas, sudah cukup dewasa untuk memisahkan dengan induknya, maka dia akan memisahkan diri dari induknya dan tumbuh di sebelah induknya. Itulah proses pertunasan pada hidra. Oke, yang kedua adalah regenerasi. Perkembangbiakan dengan memotong bagian tubuh, kemudian potongan tersebut menjadi individu baru. Contohnya adalah cacing planaria yang merupakan jenis cacing pipih atau Platyhelminthes. Nah, di sini juga saya akan tampilkan video tentang proses bagaimana seekor planaria membelah diri atau bagian-bagian tubuhnya berubah menjadi planaria berukuran sama, sekalipun bagian-bagian tubuh yang dibelah itu tidak sama atau dipotong itu tidak sama. Selamat menyaksikan. Ya, ini adalah bagian planaria yang sudah dipotong. Mungkin ini bagian, katakanlah bagian badannya ke bawah, ya. Nah, ini adalah bagian kepala. Jadi planaria tadi dipotong bagi dua, bagian atas dan bawah, ya, yang kemudian lama-lama mereka akan membentuk bagian tubuh yang hilang. Kalau misalnya bagian kepala, dia akan membentuk ekornya. Nah, kalau bagian ekor, dia akan membentuk bagian kepalanya. Ya, silakan diperhatikan bagaimana proses itu terjadi. Oke. Ya, itu mengenai planaria yang memiliki kemampuan regenerasi. Nah, sekarang kita akan lihat reproduksi seksual pada invertebrata, artinya melakukan proses perkawinan atau pembuahan pada hewan tak bertulang belakang. Yang di sini adalah parthenogenesis. Biasanya parthenogenesis itu dialami oleh lebah madu, di mana individu baru terbentuk dari telur yang tidak dibuahi, ya. Ini dia. Ada ratu, ada ratu. Nah, ratu itu biasanya menghasilkan sel telur dan ada pejantan, ya. Ini dia skemanya. Oke, nah selanjutnya kita akan melihat tentang teknologi reproduksi pada hewan. Pengertian daripada teknologi reproduksi hewan adalah upaya manusia untuk mengembangbiakan hewan di luar perkembangbiakan alaminya dengan harapan bisa mengatasi masalah dalam perkembangbiakan. Artinya begini anak-anak, biasanya ini dilakukan terhadap hewan-hewan yang memiliki sifat-sifat unggul. Ya, jadi sifat unggul yang satu dengan unggul yang lain dipersatukan di dalam satu hewan dengan berbagai macam teknik, sehingga akan dihasilkan keturunan baru yang memiliki sifat lebih baik dari induknya. Teknologi reproduksi hewan dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama inseminasi, kemudian perkawinan silang, dan cloning. Di sini dijabarkan pengertian daripada masing-masing proses. Yang pertama, inseminasi buatan adalah proses memasukkan cairan sperma dari hewan jantan ke sistem reproduksi hewan betina dengan bantuan manusia. Hal ini dilakukan dengan cara memasukkan sperma yang telah dibekukan dengan menggunakan alat seperti suntikan. Kemudian perkawinan silang atau hibridisasi adalah mengawinkan 2 jenis hewan yang berbeda varietasnya tetapi memiliki sifat-sifat unggul dengan harapan keturunannya yang akan datang itu akan memiliki sifat-sifat unggul yang diperoleh dari 2 induknya tadi.
Lalu yang ketiga adalah cloning. Cloning adalah proses menghasilkan individu dari jenis yang sama yang identik secara genetik, berasal dari induk yang sama, mempunyai susunan jumlah sel yang sama. Konsep cloning didasarkan pada prinsip bahwa setiap sel pada makhluk hidup memiliki kemampuan menjadi seperti atau sebuah individu baru. Jadi sini kemarin sudah pernah dilakukan eksperimen ini dan hasil cloning dari seekor domba itu diberi nama domba Dolly, ya. Nah, demikianlah pemaparan Ibu tentang sistem reproduksi pada hewan dan teknologi reproduksi pada hewan. Anak-anak Ibu sekalian, belajar dari rumah itu memang sedikit berbeda dengan ketika kita melakukan tatap muka. Ketika kita belajar dari rumah, maka agar ilmu yang kamu peroleh itu maksimal, maka kamu harus mencari banyak sumber melalui internet, melalui buku dan berbagai sumber pengetahuan yang lain. Ibu percaya kalian bisa. Tetap lakukan protokol kesehatan dan jangan pernah kendor semangat untuk belajar. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran Ibu yang lain. Nah, untuk selanjutnya di sini Ibu tuliskan beberapa pertanyaan sebagai kuis untuk mengevaluasi tentang pemahaman kalian tentang materi kita. Oke, anak-anak Ibu sayang, sampai di sini pembelajaran kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih.